Lalu pegang wujud dalam bulan Ramadan diputerin oleh Allah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Dalam bulan Ramadan diputerin oleh Allah dalam bulan Ramadan diputerin oleh Allah Al-Quran. Cuman yang diputerin oleh Allah Al-Quran yang pertama sekali dari Lauh Mahfuz necok nepedu kenan dalam Baitul Izzah. Paling dunia olehnya baru necok sabu ayat demi sabu ayat nepetren oleh Jibril kepada Nabi Muhammad satu persatu menurut kebutuhan. Jadi dalam Lauh Mahfuz Baitul Izzah nya lagi susunan jino ya. Susunan yang kana bak jaruk tayo yang dah baca nya lagi nya susunan ji. Kemudian kena petren le Jibril satu ayat demi satu ayat kan menurut tertib yang dalam mazhab ni. Kibanci mulu kejadian. Mulu dalam riwayat, dalam hadis. Yang pertama kali yang turun di Makkah adalah Iqra. Kemudian surat Nun. Alaipu surat dom, wajila surat yang turun di Makkah. Kemudian yang turun di Madinah, awal yang turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Sehingga dalam masa 22 tahun yang baru sempurna turun Al-Quran dan Mandung. Kemudian Al-Quran yang dipegang oleh Allah yang dah baca yang kagak kumpul kepada para sahabat, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar watai kaprang kalau tak meninggal urung Islam dan ketakutkan di Sayyidina Umar nyo meninggal urung yang hafal Al-Quran, gadah Al-Quran, maka dia perintahkan kepada sahabat-sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada Sayyidina Umar, pada para sahabat-sahabat yang lain, kumpul Al-Quran sehingga disusun oleh Sayyidina Utsman yang ke lagi tersusun yang kebegamano yang Lauh Mahfuz yang lagi tersusun jenuh. Mungkin bagi kedepu teman hadis dasarkan hadis ayat nyonyo bukannya ayat Al-Quran yang fontenyo yang keluarnya yang kelihnya kan. Jadi sehingga oleh kebukukan Al-Quran yang berdasarkan permintaan daripada Sayyidina Umar. Karena ia takut gadah Al-Quran menyo kabeh meninggal urung yang hafal Al-Quran. Sehingga wate gesaran le Sayyidina Umar kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, dia tanya kiban teman tak buat atanya, sedangkan atanya adalah atana masa Nabi. Kiban tak tahu Al-Quran, masa Nabi hana tak tahu Al-Quran. Kata kumpul Al-Quran. Ada kejawab nyo buat adalah buat yang paling jauh. Demi Allah, ini adalah perbuatan yang paling bagus. Mengumpulkan Al-Quran, Quran yang kagak betul ya Allah. Yang jino adalah baca-baca sapat. Bak mendera dalam bak sahabat terlalu sahabat tinggal dikumpulkan gebukan mihana gebukan wadayan sebukan satu padi yaitu Al-Quran juga menengai orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi yang ke Al-Quran yang kagak betul li Allah yang kagak bukan li Sayyidina Utsman yang adalah merupakan petunjuk bagi kita yang manusia. Petunjuk yang pertama lafaz ji
Al-muta'abbad bitilawati, lafal Al-Quran yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala keibadat dengan apabila dia kena baca Al-Quran, baca je keibadat. Cuma dah baca apa yang perlu? Mana hadi? Nahdi man qala bi Qur'anin bi ra'yi, berangkat ikut Al-Quran ataupun dibaca Al-Quran lagi ngedroy laju bukan berdasarkan ilmu, hana ilmu tajwid, hana kena kaedah roy. Ilmu tajwid ke ilmu daripada sahabat je, daripada masa Nabi je. Wajib dia kena Al-Quran yang kagak putra oleh Allah baru je ibadat yang pertama ialah dah baca baru. Dah baca baru. Menyohanaru dah baca bukan menurut ilmu yang kagak putra itu ilmu tajwid, ilmu bahagian baca mangkala bi Qur'anin biraye, barang siapa yang membaca Al-Quran bukan dasar ilmu, hanya ikut ke ruh-ruh mentang saya kamu kun paling panjang hana fal yatabawa maka adahu minan nar, maka sungguh sudah membuat dia akan tempat duduknya di dalam neraka. Kalau begini nyoba baca Quran ataupun ilmu Al-Quran hanya demam aja. Jadi harus betul-betul mampu berjihad dan muya dah baca payah baru muya hanaruh dosa. Apalagi sayang ada dengar kadang-kadang buat kau hino mungkin merasa tembur merasa pada ini dah berjalan dari baca budi ujung bagi hanaruh itu yang tantangi muya dah di tae payah tak beda tak jada begah yang kan benar cara baca yang paling panjang tinggal kita tengok muya hana tak beda dia tegur dia begah yang je kedosa yang empat pergi terjadi dengan karena yang ke generasi anu kita tengok cucu kita tengok hana tak ajak mulai ubud hana tajuk hana tak purno elemen yang mengikut dengan Al-Quran dengan sempurna. Akibatnya yang ke wate katuha nyan hana tak perlu. Mu pula pingkui bata perlu. Pula pingkui dah perlu hai dulu. Karena lidah kata pajancit mulai ubu yainan pun mulai dari di anu mujud baca Al-Quran dengan sempurna. Baik sampai tengok dari anjir baca Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, makna daripada Al-Qurannya adalah yang kehudalil mutakin. Lafaz yang ibadat maknanya adalah hudalil mutakin, petunjuk bagi kita yang manusia. Cuma cara ada tengok makna Al-Qurannya pun hanya kamu menurut tengok. Jadi hanya dapat tafsir itu, tafsir Al-Quran lagi dalam kamu Marbawi ataupun kamu Munjid tak ju mana tamu yang terjemahan je, tapi tafsir ataupun murad daripada Al-Quran yang hancur dapat menurut katanya kibanci lagi tafsir yang dikehendaki oleh ilmu tafsir. Moyo tabu mana Al-Quran dengan lagi katanya nyana hadi lain lo man fassara Al-Qur'ana bi ra'yi, barang siapa yang jibu mana Al-Quran dengan pendapat roji bukan menurut kaedah-kaedah tafsir yang juga fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka sungguh sudah membuat ia akan tempat duduknya daripada neraka. Cuma atau Al-Quran kenyang ke lagi yang kada pegah-pegah berkon kenal pegah-pegah atau Al-Quran itu hai tasawwur atau Al-Quran yang itu atau Al-Quran para mujahid yang kekebah
buku kepada katanya yang mudawan peut. Ditanya adalah urang anut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Nyan urangnya yang ikut dengan kekuatan-kekuatan yang ada bagi mereka, dengan ilmu-ilmu alat, beliau sanggup mengambil isi daripada Al-Quranul Karim, pergi ke buku, pergi ke kitab islahi, nyan kitab yang kita nyebut, karangan-karangan yang kagak kebah oleh ulama, kitab-kitab yang muktabar, nyan adalah merupakan isi daripada Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya yang boleh dan yang pegang ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut pendapat ulama. Al-Quran, hadis, sahabat, ulama, tukang putu ilmu kepada katanya adalah ulama. Hana tak beda tak cok ilmu katanya daripada Allah langsung. Hana tak beda katanya tak cok ilmu daripada Nabi langsung. Sehingga alangkah keliru apabila ada manusia-manusia yang mengatakan saya orang tidak bermadhab. Lu hanya bermadhab. Artinya lu adalah orang ikut Al-Quran dan hadis. Yang apa yang ada ya? Payah nama lupa Nabi, payah nama lupa Allah. Padahal ilmu itu adalah ilmu yang bersilsilah daripada Allah, daripada Rasulullah, berterang kepada sahabat, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama itu adalah sebagai wasilah untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Maka oleh karenanya kitab-kitab yang kita pelajari nyanke le kitanya sumber untuk kitanya. Untuk kitanya mukallid, murid-murid daripada Syafi'i, guru yang taklid le kitanya pulken referensi ji adapun masnad awat dan bubu sabo-sabo ibadat dan bubu dan sabo-sabo hukum nyo adalah sumber itu ada yang kagak kebahli ulama. Al-Quran dan hadis nyo adalah sumber hukum bagi mujtahid. Jadi hai itu yo. Cuma tak je, tak ada yang kali kepegahnya. Wajib sembahyang, wajib puasa, nyopa dasar hukum, ayat yang menyatakan bahwasanya wajib sembahyang, kemisalah, kan? Ini ayat yang menyatakan wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nyatakan di kepegangannya. Tapi yang untuk tak perlu hukum inan hora itunya kiban dalalah haji, kiban perintah haji, amar hinan puamar wajib, puamar sunan, hora itunya kepada wajib inan bahayanya nya hana hukum dia katanya yan, nya hana hukum dia yang hukum adalah mujtahid. Wadalu kecok le mujtahid yang hukum dalam Al-Quran gepegot dalam kitab yajibus shaum, wajib puasa. Wajib puasa bidukuli Ramadan, dengan kita menggula Ramadan. Kita menggula Ramadannya mampu ngantakalan bulan moya bagi urang katanya yang ada kalan. Adapun dengan sempurna bulan Syaban moya katanya ada kalan. Dari kiban cepat pegah ya. Dan kitab Yana, dan kitab Bajuri, dan kitab Mahali, mandung-mandung kitab naga pegah. Nyan berarti sebagai referensi untuk kewajiban untuk hukum kita tak ikut Al-Quran dan hadis. Yang harus takui nyan al-Qur'an, kitab-kitab yang kekubah oleh ulama nyan adalah asal daripada Al-Quran dan hadis. Maka Al-Quran yang kebetulan di Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, yang pertama sekali yang kepegang keibadat bagi kita yang baca, kemudian isi daripada Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk daripada manusia, getanya baru geken
orang yang mengambil petunjuk daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang ke ada tim jabut dan jatanya hukum daripada ulama-ulama. Jadi mudah-mudahan kalian punya katanya ini di tahun baru alhamdulillah ini sehat untuk main apa diri kan. Jadi setiap subuh ada kajian tauhid, fikih dan tasawuf. Yang setiap hari, setiap malam-malam yang lain. Pokoknya adalah semangat, masih memberi semangat di dalam menuntut dan belajar ilmu pengetahuan di desa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada kita. Jadi dalam halnya yang ke kesempatan di dalam bulan suci Ramadan yang kami puji puasa dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjakan puasa dengan sempurna, kita kerjakan bukan tahira bulan suci Ramadan tapi diwa Ramadannya kepada Allah dan Al-Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu mengambil petunjuk di dalam Al-Quran yang dapat